Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali kita pada malam hari ini, kawan-kawan. Mudah-mudahan seperti biasa hendaknya Anda sekeluarga di sana, dimanapun saat ini Anda tengah berada dan apapun aktivitas Anda, selalu dalam keadaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, kalau Anda berani, coba Anda tawasulkan surat Al-Fatihah sebanyak 500 kali kepada Mansa Musa atau Kaisar Musa, orang terkaya sepanjang masa umat Nabi Muhammad ini ada. Saya mendapatkan amalan ini dari kawan saya di Ternate, dan dia mendapatkannya secara turun-temurun, atau lebih tepatnya warisan nenek buyutnya. Paling tidak perkiraannya, dia adalah pengamal generasi ke-8. Amalannya ini adalah amalan pamungkasnya ketika dia memulai bisnis perkapalan. Jadi setiap dia benar-benar kepepet dalam ekonomi atau keuangan, maka bertawasul 500 kali surat Al-Fatihah kepada Mansa Musa. Inilah yang dijadikannya sebagai sandaran dalam kehidupan. Lalu saya bertanya, kenapa tidak mengirimkan tawasul surat Al-Fatihah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam? Bukankah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang terkaya di dunia, dari mulai awal dunia ini ada sampai kelak dunia ini berakhir? Paling tidak begitulah sabda Rasulullah dalam beberapa hadis. Lalu dia menjawab, nah begitulah, orang-orang zaman sekarang ini suka nyolong dalam amalan katanya. Perlu kamu ketahui, Nabi Sulaiman alaihissalam itu masa hidupnya sudah berapa abad dari masa kita sekarang ini. Dan sesungguhnya menurut pengalaman saya katanya, seseorang yang mengirimkan tawasul suratul Fatihah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak bisa langsung nyolong begitu saja. Karena setiap masa itu ada pintunya, dan pintu daripada masa ke masa itu adalah milik para nabi yang hidup pada masa-masa itu sendiri. Jadi maksudnya katanya begini, yang pertama, jika kamu bertawasul suratul Fatihah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kamu harus memulai tawasul suratul Fatihah itu kepada nabi-nabi setelahnya. Yang pertama adalah kepada Rasulullah SAW. Karena masa kita sekarang ini termasuk dalam masa pintu yang dijaga oleh Rasulullah SAW. Setelah itu kamu harus mengirimkan suratul Fatihah pula kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi sebelumnya, barulah sampai kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan setiap nabi itu berbeda-beda dalam soal tawasul suratul Fatihahnya. Seperti Rasulullah, mungkin hanya dengan satu kali baca suratul Fatihah sampai ke pintu beliau. Karena Rasulullah memiliki banyak sekali syafaat, ditambah kita ini umat beliau. Lalu bagaimana pula dengan Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan yang lain-lainnya? Bisa jadi juga jika satu kali bertawasul kepada Rasulullah SAW sudah sampai kepada seseorang yang hidup pada zaman beliau. Ketika kita bertawasul kepada seseorang yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam, bisa saja tawasul itu baru sampai jika telah cukup berjumlah 100 kali. Belum lagi Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya, itu semua memiliki jumlah tertentu untuk sampai doa ataupun tawasul kita kepada sesuatu di mana sesuatu itu hidup pada zaman Nabi tersebut. Yang kedua, setiap masa itu memiliki kondisi batiniah yang berbeda-beda antara satu masa dengan masa-masa lainnya. Semakin jauh masa itu kita tempuh dalam berdoa, maka semakin banyak pula halang rintangannya. Maksud saya begini kawan-kawan, kita mau mengirimkan doa saja atau ilmu dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, itu akan melewati berbagai macam batas ruang dan waktu. Dari mulai alam gaib Pulau Sumatera, nanti harus melewati laut yang menjadi pemisah antara Pulau Sumatera dan Jawa, di mana kita ketahui selama ini bahwa di laut itu sendiri terdapat berbagai macam istana-istana raja-raja jin. Lalu baru masuk pula ke ruang dimensi alam gaib Pulau Jawa, yang juga banyak jin-jin dan segala macamnya. Nah, ketika doa atau ilmu kita kirimkan ke sana, maka energi ilmu dan doa itu akan membentur banyak sekali halangan dan rintangan. Itu makanya dalam ilmu kebatinan ada level-level tertentu. Seseorang yang mengirimkan sebuah ilmu ke Pulau Jawa atau dari Jawa ke Pulau Kalimantan, ada yang 1 hari sampai di sana. Ada pula yang berminggu-minggu baru sampai, atau bahkan hanya dalam 5 menit. Sekelip mata dia sampai doanya di Jakarta sana. Maksudnya dia baru ngomong sesuatu akan terjadi di Jakarta. Belum habis lagi omongannya itu, di Jakarta tersebut sudah terjadi sesuatu yang dia katakan tersebut. Nah, apalagi jika kita mengirimkan suratul Fatihah atau mengirimkan doa-doa tertentu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu masa yang sangat jauh dan harus melewati ruang batas beberapa nabi pula yang hidup pada setiap masa itu. Ditambah yang terakhir, semakin jauh masa yang kita tempuh dalam berdoa, maka logikanya semakin banyak pula doa yang harus kita baca.
Sebenarnya kawan-kawan, dalam gambaran kebatinan, sebuah doa itu seperti jembatan yang disambung-sambung kawan-kawan. Banyak orang mengatakan bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu terbuat dari lembaran pahala-pahala manusia yang disambung-sambung sehingga sampailah jembatan itu ke surga. Jadi begitulah proses doa yang terjadi di alam semesta ini, baik itu di alam nyata maupun di alam goib. Jadi sangat wajar rasanya jika kita mengirimkan doa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mendapat keramat dan berkat kekayaan beliau sehingga terhapuslah kesulitan kita dalam keuangan. Doanya itu jarang-jarang terjadi. Sedangkan Musa atau Kaisar Musa ini adalah orang yang terkaya sepanjang masa sejak umat Nabi Muhammad ini ada. Artinya, beliau hidup masih satu masa dengan kita. Lalu saya bertanya kembali, kenapa Anda meyakini bahwa Musa ini adalah orang yang terkaya sepanjang masa umat Nabi Muhammad ada? Dia menjawab, amal ini saya dapatkan dari kakek buyut moyang saya. Beliau asli orang Ternate katanya, dan sering berjualan atau berdagang di Mesir waktu itu. Nah, pada suatu hari datanglah seorang kaisar yang sangat kaya raya, berperawakan hitam gelap, seperti orang dari Afrika, atau kita menyebutnya orang negro, datang ke tanah Arab untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi orang inilah yang pernah meruntuhkan ekonomi keuangan bangsa Mesir. Karena setiap dia berbelanja dengan murah hati, dia memberikan emas-emas batangan miliknya sebagai transaksi jual beli kepada barang-barang yang dibelinya. Bahkan hanya untuk membeli sebuah semangka, dia mau dengan ikhlas memberikan hampir 5 batangan emas kepada pemilik semangka tersebut. Nah, kebetulan Kaisar Musa ini berbelanja cengkeh pada warung datuk buyutnya ini. Cengkeh diambil hanya kira-kira 1 genggam atau 2 genggam saja. Tetapi bayarannya, dia memberikan 30 batang emas kepada datuk buyutnya ini. Ketika menerima itu tentu saja, datuk buyutnya sangat bahagia. Namun lama-lama dia melamun. Hari ini memang saya yang kaya raya, karena hanya dengan segenggam 2 genggam cengkeh, saya mendapatkan 30 batang emas secara halal. Tapi bagaimana dengan nasib anak cucu saya kelak? Katanya begitu. Maka muncullah pikiran beliau saat itu untuk menukar bayaran 1 atau 2 genggam cengkeh yang diambil oleh Kaisar Musa ini dengan sebuah petunjuk. Maka dengan menjurah hormat, beliau mendatangi kembali Kaisar Musa. Lalu berkata, wahai Tuan Kaisar, hari ini saya mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah. Hanya dengan segenggam 2 genggam cengkeh, saya mendapatkan 30 batang emas secara halal dari Tuan. Namun saya terpikirkan, bagaimana dengan nasib anak cucu saya kelaknya ketika mereka mengalami kesulitan, terutama dalam keuangan atau kerezekian. Bisakah Tuan mengganti 30 batang emas ini dengan sebuah petunjuk sebagai ganti bayaran daripada segenggam 2 genggam cengkeh yang Tuan beli? Boleh, kata Musa tadi. Petunjuk seperti apa yang kau inginkan? Begini Tuan Kaisar, jika kelak anak cucu saya berada dalam kesulitan keuangan, berilah sebuah petunjuk supaya mereka bisa mendapat berkat dan keramat serta terhubung kepada Tuan. Dan mudah-mudahan Tuan Kaisar memberikan petunjuk kepada mereka bagaimana supaya bisa mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah secara halal. Lalu Musa berkata, kalau begitu, suruhlah seluruh anak cucumu jika mereka berada dalam kesulitan membaca atau bertawasul surat Al-Fatihah sebanyak 500 kali kepadaku. Nah, sejak itulah datuk buyutnya ini selalu memberikan amalan tadi sebagai warisan turun-temurun kepada anak cucunya. Barangkali bagi kawan-kawan yang saat ini tengah betul-betul berada dalam kesulitan keuangan, bisa mencoba solusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.